Salam merpati lovers. Kita bahas tentang pertanyaan yang kalau merpatinya cedera, apa boleh diloloskan? Karena banyak di luar sana yang masih salah paham tentang hal itu. Merpati yang cederanya parah ataupun cederanya ringan, entah itu bagian sayap atau dada atau kaki, banyak yang beranggapan sekalian istirahat, mereka meloloskan merpati yang cedera tersebut, yang mengalami cedera tersebut. Apa boleh dilakukan hal seperti itu? Fungsinya apa? Apakah ada efek negatif dari hal yang kita lakukan seperti itu? Karena posisi si merpati jantannya yang cedera, entah itu player ataupun bahan player, tetapi justru kita lakukan tahap atau sistem meloloskan si merpati yang cedera tersebut. Karena di luar sana ya, banyak yang beranggapan sekaligus mengistirahatkan si merpati agar lebih cepat pulih dan sekaligus meloloskannya. Benar atau enggak proses seperti itu? Di sini kita bahas. Salam merpati lovers, semoga sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya, amin, tanpa terkecuali. Terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe, yang sudah betah di channel Full Dengan Masalah. Silahkan curhatan. Tanpa basa-basi, lanjut ke pokok pembahasan awal tadi. Boleh nggak sih merpati yang cedera, yang sudah cedera, yang sedang mengalami cedera, entah itu cedera ringan, entah itu cedera parah, entah bentuknya cedera di bagian sayap, di badan, di kaki, atau sekitar leher, pokoknya cedera di sekitar tubuh si merpati jantan yang diakibatkan karena biasanya karena memang landingnya salah, atau memang si merpati tersebut over cc, atau memang kecelakaan nabrak tiang, segala macamnya ya. Apa boleh diloloskan? Banyak simpang siur di luar sana, banyak yang bilang boleh. Tetapi, kalau dipertanyakan ke saya, terus terang, saya jawab nggak boleh. Kenapa saya jawab nggak boleh? Di sini saya jelaskan. Merpati yang mengalami cedera, anggota tubuhnya yang cedera ya, entah itu cedera di luar ataupun cedera di bagian dalam tubuh, otomatis yang pertama, fisiknya pasti lemah. Yang kedua, daya tahan tubuh pasti berkurang. Pertama yang kita bahas efek dari cedera tersebut, fisiknya lemah karena cedera tersebut. Karena fisiknya lemah, kita lakukan pengistirahatan. Tetapi jangan diloloskan. Sekarang pikir pakai logika. Fisiknya lemah, terus kita loloskan. Sedangkan meloloskan merpati atau sistem pengereman yang dilakukan pada merpati yang cedera itu, walaupun dia normal, walaupun tidak sedang cedera ya, pasti membutuhkan energi yang cukup lama. Apalagi saat sistem meloloskan piyik, tenaga akan lebih terkuras habis. Jadi yang embel-embel awalnya ingin mengistirahatkan merpati yang sudah cedera, niatnya untuk mengembalikan fisik si merpati lebih pulih lagi dari cederanya dengan cara meloloskan, itu justru akan berakibat si merpati akan semakin lemas, justru kehabisan tenaga, karena proses yang kita lakukan. Karena pemahaman yang dipahami di luar sana, yang menurut saya di luar logika seperti itu. Merpati yang cedera, daya tahan tubuh pasti menurun. Tenaga sudah pasti tenaga berkurang. Kondisi dia cedera pasti dia lemes. Terus kita biarkan dia ngeram sekian lama, 14 hari. Terus kita biarkan dia ngeloloh, apa nggak tambah lemes? Pikir pakai logika. Ini hanya penjelasan ya, penjelasan teori. Coba pikir pakai logika. Benar nggak yang dilakukan hal seperti itu? Benar nggak pemahaman yang di luaran seperti itu? Kalau nggak percaya, tes sendiri. Kalau menurut saya pribadi ya, itu nggak masuk logika dan termasuk salah satu hal yang dilakukan cukup salah tracknya.
merpati udah sakit, udah lemes, daya tahan tubuh udah berkurang, terus kita istirahatkan tapi sambil ngeloloh, itu akibatnya fatal. Kalau bisa merpati yang memang sudah cedera, entah itu bahan player ataupun player, entah cedera apapun itu, dengan tujuan atau dengan cara mengistirahatkan si merpati, jangan diloloskan. Yang ada si merpati tersebut malah lemes, malah kehabisan tenaga. Cedera yang dialami dia itu bakalan lama pulihnya dengan kondisi fisik yang lemah. Itu menurut saya, tetap obat-obatan, suplemen atau segala macam vitaminnya tetap harus dipenuhi walaupun kondisi dia istirahat. Apalagi dia kondisinya cedera, entah itu cedera ringan atau cedera parah yang teman-teman istirahatkan di luar sana, itu nggak peduli. Yang penting istirahat, tetapi jangan dan nggak perlu diloloskan. Meloloskan merpati yang sedang cedera itu, kalau saya bilang apa ya, mitos atau nggak masuk logika sama sekali, justru akan memperparah keadaan si merpati tersebut. Apalagi kalau memang pas kondisi dia cedera, kondisi pengalihan cuaca, perubahan cuaca, pancaroba, biasanya itu lebih parah, malah timbulnya sakitnya lebih parah. Itu pengalaman ya, makanya selalu saya share pengalaman pribadi gitu, tanpa pengalaman orang lain di luar sana. Tetap pertimbangannya ada gitu. Tetapi kalau di sini khusus yang saya bahas logika dan pembahasan khusus pribadi yang saya lakukan. Jadi itu yang saya share untuk teman-teman di luar sana yang sesama satu hobi, yang pernah mengalami masalah hal seperti ini atau beberapa macam masalah di dunia merpati kolong ataupun ini ya, ataupun dunia merpati long sprint. Itu sama, 11-12 hampir sama. Cuma terkadang banyak yang lebih percaya mitos daripada logika. Jadi di channel ini memang saya khususkan pemahamannya logika. Pemahaman merpati kolong, entah itu long sprint atau kolong meja ataupun tomprong segala macam kolong bebas, itu logika. Kesimpulannya mudah, kalau memang mengalami hal merpati yang seperti itu, mengalami cedera, entah itu cedera ringan, cedera berat, entah bagian tubuh yang manapun alasannya, nggak ada alasan sama sekali. Kalau memang dia cedera, mau diistirahatkan, silahkan, nggak apa-apa. Tetapi jangan percaya mitos di luar sana yang merpati yang sudah cedera terus istirahat wajib diloloskan, boleh diloloskan, itu enggak. Karena efeknya bisa kehabisan tenaga, daya tahan tubuh semakin berkurang, merpati bakalan lemes. Itu saran. Terserah teman-teman di luar sana mau setuju atau enggak. Yang pasti ini hasil sharing dari pengalaman pribadi. Semoga teman-teman di luar sana nggak melakukan kesalahan yang terlalu percaya dengan mitos seperti di luar sana lah ya. Saya rasa cukup untuk pesan video channel kali ini. Terima kasih untuk para penghobi merpati lovers. Sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya. Amin. Salam merpati lovers Indonesia.